Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aziza Nurul Izzati dari kelas PAIA 2 dengan NIM 241101010059. Di sini saya akan menjelaskan materi fenomena kejiwaan manusia dalam perspektif Al-Quran dan sains. Bab 2, manusia sebagai makhluk jasmani rohani. Subbab A, perkembangan manusia. Manusia adalah makhluk jasmani rohani yang sangat kompleks, terdiri atas raga, jiwa, dan roh. Perkembangan raga manusia dimulai di dalam rahim ibu tatkala sperma ayah bertemu dengan sel telur ibu, yang kemudian berkembang menjadi segumpal darah, berubah menjadi tulang, dan kemudian dibungkus daging, membentuk wujud bayi manusia. Allah menjadikan manusia berbeda dari makhluk lainnya dengan menganugerahkan roh ciptaannya, yang tidak dianugerahkan kepada siapapun selain manusia, malaikat sekalipun. A. Perkembangan manusia. Pembicaraan tentang kejiwaan manusia sebaiknya didahului dengan pembahasan tentang perkembangan perjalanan manusia itu sendiri, mulai dari kejadian awal sampai akhir kehidupannya, mulai dari manusia itu lahir sampai akhir hayat hidupnya. Ada banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang persoalan ini. Salah satunya firman Allah pada surat Al-Mu'minun, surat ke-23, di ayat 12-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawna al-idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan wa Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Yang kedua yaitu fase nutfah. Kata nutfah berasal dari akar kata yang terdiri atas huruf nun, ta, dan fa. Dari akar kata ini muncul kata an-natfah yang berarti mutiara, dan kata an-nutfah yang mengandung arti air jernih atau air mani. Fase nutfah ini merupakan fase kedua setelah fase turab atau tanah. Air mani yang berasal dari makanan ayah bertemu dengan sel telur ibu di dalam rahim. Fase ini dijelaskan pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-13. Yang ketiga yaitu fase alaqah. Fase alaqah secara harfiah, kata ini berasal dari akar kata yang bermaterikan ain, lam, dan qaf, yang mengandung arti tergantung, menempel, dan berdempet. Setelah pembuahan, sel berkembang dan menempel di dinding rahim. Dulu ini dipahami sebagai segumpal darah, tetapi ilmu modern menjelaskan bahwa embrio melekat di rahim dan berkembang di sana. Hal ini diungkapkan oleh Al-Maraghi. Menurutnya, alaqah artinya ad-dam, ad-jamid, al-ghalis, yaitu darah beku yang tebal. Fase ini dijelaskan secara detail pada surat Al-Mu'minun ayat 14. Proses kejadian nutfah menjadi alaqah berlangsung selama 40 hari. Setelah itu, Allah meniupkannya ruh, menetapkannya rezeki, amal, bahagia, dan sengsara, serta lain-lainnya. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi sebagai berikut, yaitu fase mudghah. Secara etimologi, kata ini diambil dari kata mim, dot, dan ghain, yang berartinya mengunyah, atau bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang bentuknya kecil sehingga bisa dikunyah. Sementara itu, Al-Maraghi mengartikannya sepotong daging yang besarnya kira-kira sebesar kunyahan. Hal ini juga dijelaskan pada surat Al-Mu'minun pada ayat ke-14. Yang kelima, yaitu fase tulang dan daging. Dalam fase ini, setelah proses pembentukan mudghah, Allah membentuk dan merancangnya menjadi bentuk yang memiliki kepala, 2 tangan, 2 kaki dengan tulang, saraf, dan urat-uratnya.
Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, yakni kami jadikan daging itu sebagai pembungkus dan penguat serta pengokoh tulang. Dalam pembacaan Al-Maraghi, ungkapan fakhalaqna al-mudghata idama berarti menjadikan mudghah anggota-anggota badan yang seimbang. Dengan demikian, arti ungkapan ini adalah kemudian kami jadikan daging itu sebagai pembungkusnya setelah tulang itu sebagai pembungkusnya. Kemudian jadilah pembungkusnya itu menutupi seluruh tubuh. Mudghah ada yang tumbuh sempurna tanpa cacat dan ada pula yang tumbuh tidak sempurna serta cacat. Yaitu fase penciptaan makhluk yang berbentuk lain. Pada fase ini, Allah menciptakan makhluk yang berbentuk lain. Sebagaimana dijelaskan dalam ungkapan ayat Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, frasa ini mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang dianugerahkan kepada makhluk yang menjadikannya berbeda dari makhluk lain. Allah telah menganugerahinya roh ciptaannya yang tidak dianugerahkan kepada siapapun, tidak terkecuali malaikat. Menurut Syihab pada tahun 2002. Yang ketujuh yaitu fase kanak-kanak. Ungkapan tsumma nukhrijukum tiflan pada surat Al-Hajj ayat 5 dimaknai sebagai tahap ketika bayi dilahirkan dari rahim ibu saat waktunya telah tiba. Masa kandungan normal adalah 9 bulan lebih 10 hari. Sekurang-kurangnya masa kandungan adalah 6 bulan. Sebagaimana dipahami dari ayat yang menjelaskan bahwa lama mengandung dan menyusui itu 30 bulan. Sedangkan lama menyusui adalah 24 bulan atau 1 tahun. Yang kedelapan yaitu fase dewasa. Fase ini dinyatakan pada surat Al-Hajj ayat 5, "Tsumma litablughu asyuddakum." Ada pula yang berpendapat seperti Al-Maraghi menjelaskan bahwa ini adalah tahap ketika manusia dipanjangkan usianya dan dimudahkan dalam pendidikannya, hingga sampailah ia pada kesempurnaan akal dan puncak kekuatannya. Lebih lanjut lagi, Ibnu Katsir berkata pada tahun 1986 bahwa pada masa ini kesempurnaan untuk mendapatkan kekuatan semakin bertambah dan mencapai permulaan usia muda serta penglihatannya yang bagus. Yang kesembilan yaitu fase tua. Dalam perkembangan manusia ditandai dengan menurunnya fungsi fisik dan kognitif tetapi meningkatnya dukungan sosial serta spiritual. Dalam perspektif Al-Quran, fase ini ditekankan pada surat An-Nahl ayat ke-70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma khalaqakum tsumma yatawaffanakum wa minkum may yuraddu ila ardhil umri likai la ya'lama ba'da ilmi syai'an innallaha 'alimun qadir. Artinya, dan Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Ada juga yang menafsirkan frasa ayat tersebut sebagai berikut. Ada sebagian dari kalian yang diwafatkan sampai pada masa kesempurnaan kekuatan dan akalnya, dan ada juga yang masih hidup sampai pada masa yang sangat lemah dan pikun, maka jadilah ia seperti awal masa kanak-kanak. Sangat lemah, baik akalnya maupun pemahamannya. Dalam praktiknya, di antara manusia ada yang meninggal sebelum kondisi ideal itu, namun ada juga manusia yang baru meninggal setelah usia lanjut sampai pikun hingga tidak dapat mengingat apa-apa lagi. Pada slide terakhir ini, sebagai penutup, saya tampilkan gambar bagaimana manusia terbentuk hingga terlahir. Proses perkembangan manusia dari lemah menjadi kuat, dari kuat menjadi tua, hingga tua menjadi lemah kembali. Ini dijelaskan pada Quran Surat Ar-Rum ayat 54. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.